Sang pionir audio kembali lagi. Tidak lain tidak bukan adalah King KZ. Bagaimana suaranya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Negatif bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Bicara soal brand KZ, siapa sih yang gak mengerti brand KZ? Adalah brand yang sangat wow banget dengan marketing mereka yang menggemparkan dunia dan menyala bangku. Tapi satu hal yang patut saya apresiasi yaitu mereka sangat konsisten dalam membuat produk-produk baru dan cepat juga untuk merilis produk-produk barunya. Tidak terlepas dari KZ kali ini yang merupakan pembaruan dari KZ sebelumnya, yaitu KZ ZS12. Kali ini adalah KZ ZS12 Pro X. Biasanya mereka Pro X gitu ya, untuk line up yang memang upgrade dari yang sebelumnya. Dimana angka 12-nya sendiri adalah jumlah driver yang ada di dalam inner monitor satu ini. Dimana dia menggunakan satu dynamic driver dan 5 balance armature per side-nya. Jadi total ada 12 driver di dalam inner monitor ini. Kalau bicara soal kaset, memang implementasi multi driver mereka memang agak gimana-gimana ya. Tapi akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir ini, implementasinya sudah lebih baik lah jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu yang implementasinya asal-asalan dan suaranya agak-agak ngaco-ngaco gimana gitu. Dan satu hal yang mungkin saya rasa bisa aja terjadi ke depannya, di titik tertentu KZ bisa mengalahkan inner monitor lain di kelas harga yang jauh lebih tinggi price range-nya. Mungkin di titik tertentu ya, kita lihat aja mungkin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, kita akan lihat banyak-banyak sekali perubahan yang harusnya menarik sih. Makin lama value inner monitor juga makin turun ya, bukan value inner monitor makin turun ya, makin murah, makin affordable lah intinya. Jadi makin value for money-nya makin tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mau thanks berat untuk Keep Hi-Fi sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu, Keep Hi-Fi adalah salah satu online seller yang menjual banyak produk-produk yang menarik seperti KZ, lalu Tree Audio, dan produk-produk lainnya. Kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi di bawah untuk linknya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari inner monitor satu ini. Memang konsistensi KZ dalam membuat inner monitor yang baru-baru konsisten, mereka merilis produk-produk baru terus-menerus ya. Tapi juga mereka konsisten dengan packaging yang ya gitu-gitu aja packagingnya ya. Mau dari line up yang mahal, murah. Inilah line up yang cukup mahal menurut saya di line up KZ ya. Tapi ya packagingnya kayak gini aja ya. Ya kotak korek gini lah intinya. Jadi ya packagingnya B aja, nggak ada sensasi yang gimana-gimana, boring banget ya. Untuk kelengkapannya pun standar banget, ada inner monitor cable, 3 pasang air tip silikon dan 1 pasang foam standar dan juga manual serta SIM ejector untuk meng-tuning switch-nya, mengganti-ganti switch-nya lah intinya seperti itu. Dan secara muka memberikan skor J+ untuk packaging dari KZ kali ini karena memang boring aja sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Build dari inner monitor satu ini semuanya berbahan metal, nice banget di sini dengan housing berwarna hitam pekat dan sedikit texture di finishingnya. Kalian bisa lihat aja ada tekstur sunblasted gitu ya. Dan terdapat satu fan hole di bagian housingnya di sini. Yes, ada satu fan hole di sini ya. Untuk nozzle sendiri berbahan metal juga nice banget ya. Jarang-jarang KZ menggunakan bahan metal untuk bahan housingnya dan ini patut diapresiasi. Untuk nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan agak sedikit miring, sedikit aja tapi, dan untuk diameternya kita ukur sama-sama ya di sini ya. 6 mm ya untuk diameter dari nozzle-nya ini. Jadi perlu kalian perhatikan kalau kalian punya banyak koleksi tips yang kecil-kecil untuk bore-nya ini. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa bore-nya 6 ya butuh yang besar lah untuk 6 mm. Nozzle-nya bisa dikategorikan juga agak sedikit panjang dan sudah ada lip serta filternya seperti ini yang berwarna putih khas banget dari KZ. Untuk faceplate-nya berbahan sama ya, dengan warnanya pun sama yaitu berwarna black seperti ini dengan ada motif dari KZ, 3 guratan legendaris khas dari line up KZ yang copy paste ya. Di dalamnya ada grill gitu ya, kalau kalian bisa lihat lebih jauh ini ada grill bolongan-bolongan kecil gitu ya. Nggak tahu ini kosmetik atau ini fan hole ya, nggak tahu, rasanya kosmetik doang sih. Dan di bagian bawah ada screw berwarna emas seperti ini, mempercantik housing dari inner monitor satu ini jadi tidak terkesan terlalu polos gitu.
Menurut saya desain KZ ini bisa dikategorikan cukup oke lah untuk permainan warnanya dengan aksen gold di bagian bawah ini. Walaupun memang desain 3 guratan ini rada-rada mirip di line-up KZ lainnya. Untuk kabelnya sendiri masih kabel sedotan ST biasa seperti ini ya, dengan air hook yang preform, pinnya juga bahannya plastik ya. Untuk kabelnya di sini frosted transparan di sini dengan kabel silver, dan kalau bisa dilihat lebih detail di sini ada aksen-aksen Coopernya tipis gitu ya. Dan di bagian kanan ada mix 1 tombol seperti ini. Lalu turun lagi di bagian bawah di sini ada splitter ya. Dan di bagian bawahnya di sini adalah kabel dual line gitu sih. Dan bisa dikategorikan sedikit kaku dan nggak terlalu tebal banget juga di inner monitor satu ini. Jacknya sendiri adalah jack L-shape plug dengan jack 3,5 mm berbahan plastik ya jacknya. Secara build quality kami berikan skor B solid untuk inner monitor satu ini. Saya appreciate ya, dimana housing dari KZ kali ini semuanya sudah full metal ya, bukan resin, bukan plastik sama sekali. Faceplate housingnya sudah full metal, nice banget. Desainnya juga mono black, saya appreciate di situ, pretty good ya. Tapi sayang banget kabelnya ini masih kabel sedotan khas dari KZ yang menurut saya agak deal breaker aja sih. Karena ya line up yang harusnya di atas 500 ribuan harusnya bisa diberikan kabel yang lebih proper, yang sedikit membedakan dan distinct jika dibandingkan dengan inner monitor KZ yang line up bawah-bawah sih. Untuk fitting kaset sendiri ya, fitting kaset ya begitu-gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana, dan fittingnya menurut saya oke-oke aja dari semua line up kaset yang pernah saya coba. Walaupun yang line up AS16 Pro ya kalau nggak salah, atau AS16 berapa itu, fittingnya juga oke-oke, nggak ada masalah sama sekali, termasuk inner monitor satu ini, ZS12 Pro X ini. Mana housingnya ini bisa dikategorikan ukurannya sedang, tidak ada sudut-sudut tajam atau fin yang aneh-aneh sama sekali di housingnya di inner monitor satu ini. Untuk bobotnya sendiri, housingnya memang sedikit berbobot tapi tidak mengganggu sama sekali. Kabelnya pun terasa cukup ringan dengan pemakaian over-ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan air tips bawaan silikon ya dengan size M-nya di sini. Kita nggak menggunakan foam lagi karena saya menggunakan foam ya kurang enak aja. Masih tetap kurang enak menurut saya. Kemarin kan kita cepet review kaset menggunakan foamnya ya, tapi kali ini kita balik lagi ke silikon karena enakan silikon sih menurut saya. Untuk kekedapan dan grip gak ada masalah sama sekali ya, khas seperti KZ ya. Memang tipe yang bukan super senek banget, tapi ini juga bukan tipe yang loose ataupun kekedapannya jelek gitu, yang nggak standar. Everything's good, nyaman aja. Ya mirip-mirip KZ pada umumnya, cuma di sini housingnya lebih berat aja. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang cukup versatile, saya rasa nggak akan terlalu bermasalah karena housingnya sedang-sedang aja, yang normal-normal aja lah, nggak aneh-aneh ya. Walaupun driver di dalamnya bisa dikategorikan cukup banyak, tapi ya fittingnya terjaga dan versatile. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan agak mild V ya, agak mild V dengan lebih ke arah brighter sih menurut saya. Dan bicara soal inner monitor satu ini sendiri ya tidak terlalu berat untuk di drive sih, dan untuk boostingnya sendiri mungkin lebih ke bagian treble-nya sih. Untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding untuk disclaimer kalian ya. Dan disclaimer juga di sini ya, bahwa kita mereview inner monitor satu ini dengan all switch off. Nanti kita akan bandingkan atau comparison bahas yang mengenai all switch on-nya di nanti sesi comparison. Oke, bass di inner monitor satu ini bisa dikategorikan bassnya rada netral tapi masih ada bodinya, jadi nggak lempeng ataupun kopong bassnya ya. Di sini all switch off ya, jadi perlu kalian perhatikan ya. Untuk teksturnya sendiri terasa dynamic drivernya yang not really bad untuk mental-mentul tekstur dari dynamic drivernya. Bassnya juga tidak terlalu impactful dengan punch yang masih dapat dikit. Untuk sub bassnya di sini agak sedikit kurang menurut saya. Bicara soal kuantitas sih, bass yang B aja dan nggak lebay kayak V-shape KZ lainnya sih. Untuk kualitasnya sih cukup bersih dan cukup gesit juga untuk bagian bassnya. Bass yang mungkin tidak terlalu fancy dan fun untuk default tuningnya, tapi saya suka sih. Untuk bagian midnya bisa dikategorikan midnya ini agak sedikit mundur ya, dimana male vokalnya ini terasa sedikit tipis dan sedikit ketahan gitu, jadi kurang dinamis ya menurut saya. Untuk detailnya pun cukup decent dan tidak mendem pastinya. Eksekusinya sih bagi saya kurang last dan emosional aja untuk male vokalnya. Mau lagu Ronan Keating, Michael Bublé, dan Michael Bolton sih sama aja sih menurut saya.
Female vokalnya ini somehow juga sopan, tidak nyerang sama sekali. Presentasinya ini juga oke, nada-nada atas juga dapat sih somehow. Clarity dan detailnya juga lumayan oke di sini ya. Emosi yang disampaikan juga terdeliver dengan baik di Inner Monitor 1 ini. Diajar lagu rock dan audio file jazz juga aman-aman aja di Inner Monitor 1 ini. Di sini shoutingnya juga masih cukup aman somehow. Selain itu presentasi instrumennya juga oke in the background. Nah, untuk bagian treble-nya ini bisa satu kata yang mungkin saya bisa sampaikan, yaitu bold. Bold, bosku, ya. Alias pedas kuadrat pas kena stringnya. Dan terasa bisa bikin fatigue kalau kebanyakan stringnya di sini. Cymbal crash-nya juga benarnya bold ya, tapi somehow terlalu forward menurut saya. Ada ringing kena treble bush-nya, jadi di sini agak kurang rapi juga untuk bagian treble-nya. Untuk violnya sendiri juga sedikit kurang rapi dan kurang oke teksturnya. Detail dan ekstensinya lumayan oke tapi di sini ya. Sibilance-nya pada lagu Code Cool mengganggu sih rasanya di ssini. Jadi perlu kalian perhatikan buat kalian sensitif. Dan secara keseluruhan tonalitas dari ZS-12 Pro X ini kami berikan skor B minus mungkin ya. Secara tonalitas sebenarnya oke ya dari bass ke bagian mid-nya. Cuma treble-nya ini, wow, my ears burned. Ya itu sih mungkin gambarannya sih. Agak tolil aja dikit lah itu bagian treble-nya. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini adalah presentasi yang cukup lively dan cukup asik menurut saya. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya di beberapa bagian memang kurang oke, cuma yang paling bermasalah menurut saya di bagian treble-nya sih. Untuk soundstage-nya di Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup lebar, depth-nya ada dikit lah, dan tinggi yang ya oke saja. Jadi ya simply 3D yang ya nggak terlalu spesial-spesial banget sih. Ya depth-nya mungkin agak sedikit kurang aja untuk bisa membuat dia spesial ya. Tingginya pun agak kurang juga untuk membuat dia lebih spesial lagi. Tapi ya oke lah, decent aja sih. Untuk detailnya dari Inner Monitor 1 ini oke sih benarnya. Untuk kelas harganya harusnya sudah oke banget sih. Untuk clarity-nya pun overall bagus banget di Inner Monitor 1 ini, nggak ada masalah sama sekali di situ. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke. Dia dapat menggunakan potensi dari 6 drivernya dengan cukup baik di situ ya, memisah-misahkan instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan instrumen. Bicara soal imaging sendiri, imagingnya ini ya cukup ya oke saja, decent aja sih, tapi ya nggak terlalu spesial ya, dengan gambaran middle to front row dikit. Untuk positioningnya cukup oke, cukup precise ya, tapi bukan yang super pinpoint banget ya, jadi itu perlu kalian perhatikan. Tapi ya untuk kelas harganya saya nggak terlalu banyak komplain sih. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Memang overall cukup oke, cuma paling parah memang timbernya sih. Itu salah satu hal yang menurut saya akan mempengaruhi banyak hal dan mempengaruhi apa ya, kadar enjoyment kita pada Inner Monitor. Oke, selanjutnya kita bandingkan Inner Monitor 1 ini di mana tadi kan kita review menggunakan all switch off ya. Kali ini all switch on, di mana bassnya ini lebih nampol, lebih besar. Tapi bagaimana gambarannya kita bahas aja. Oke, kita akan comparison aja. Kita akan default tuning yang kita review ya. Kita akan bandingkan dengan all switch on yang bassnya paling besar ya. Di sini switchnya hanya mempengaruhi bassnya aja, jadi tidak mempengaruhi spektrum lain ya. Jadi cuma bassnya aja di sini ya. Mau 1, 2, 3, 4 semuanya cuma nama-nama bass doang, dan finalisasinya yang boss terakhirnya di semua switch on. Oke, saat dinyalakan bassnya ini terasa lebih padat dan mengisi ruang ya, yang sebelumnya terasa lebih lempeng-lempeng aja, jadi lebih padat aja ruangnya, masih terisi bassnya itu yang menggaung ya. Terasa lebih ada rumblingnya juga untuk bassnya sih. Dari segi midnya juga terasa sedikit ketutupan dengan besar dari bassnya itu sendiri sih. Tapi nggak sampai yang parah banget ataupun sampai yang bleeding parah banget gitu, nggak ya. Cuma terasa fokusnya lebih pindah ke bagian bassnya dibandingkan bagian midnya. Bicara soal treble-nya tetap pedes sih kalau saya bilang ya, di lagu-lagu yang memang hanya ada treble aja. Tapi kalau lagu-lagunya ada bass dan treble mungkin sedikit bisa tame down kepedesan dari treble-nya itu. Tapi ya itu balik lagi, sebenarnya kalau saya prefer sebenarnya nggak usah bass yang besar-besar banget, cuma kayak dulu kalau nggak salah kan juga ada yang besarin bass sama ngecilin treble. Nah itu mungkin bisa jadi opsi juga. Besarin bass, ngecilin treble juga bisa jadi opsi, atau ngecilin treble-nya aja juga bisa jadi opsi yang paling bagus menurut saya. Tapi ya tidak ada di sini ya. Jadi ini hanya menaikkan bassnya aja. Padahal yang masalahnya sebenarnya di bagian treble-nya. Bassnya sih nggak ada masalah walaupun dengan default tuning yang memang agak sedikit lempeng-lempeng aja.
Setelah kita bahas pro dan cons dari Inomonitor 1 ini. Cons dari Inomonitor 1 ini yaitu treble-nya agak sedikit spicy. Jadi buat kalian yang cups ya, ataupun sensitif banget, mungkin kalian perlu perhatikan. Cons yang kedua yaitu ada hint of sibilance yang menurut saya agak mengganggu aja di Inomonitor 1 ini. Untuk pro-nya dari Inomonitor 1 ini, dia memiliki switch tuning. Itu patut ya dikasih 1 jempol ya untuk Inomonitor 1 ini. Karena Inomonitor 1 ini memberikan rasa yang cukup berbeda pada saat kalian maksimalkan semua switch-nya. Untuk pro yang kedua yaitu bahannya metal. Yes, tidak banyak KZ yang bahannya full metal ya. Ya mungkin ada di beberapa line up sebelum-sebelumnya ya, ZVX gitu kalau nggak salah, itu juga full metal ya. Itu saya apresiasi banget, saya suka banget bahan metal. Di sini juga bahannya metal, mantap sih harusnya. Dan untuk value for money di angka 799.000 kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Mungkin kalau kalian nggak terlalu bermasalah dengan tonalnya ataupun terlalu sensitif telinganya, harusnya Inomonitor 1 ini masih bearable dan cukup oke lah untuk price range-nya. Kesimpulan, dua rasa dari Inomonitor 1 ini yang menurut saya cukup oke lah harusnya untuk sebuah Inomonitor KZ di sini. Switch tuning dari kaset sendiri sudah diimplementasikan pada Inomonitor yang budget sampai yang lumayan mahal dari lineup mereka sekalipun. Untuk harapan saya untuk Inomonitor 1 ini, sebenarnya harapan saya switch-nya itu nggak usah untuk menurunkan bass-nya ya, tapi mungkin lebih menurunkan bagian treble-nya biar lebih maco, lebih mantep, lebih ganteng aja untuk tuningannya. Daripada naikin bass-nya doang, ya mungkin lebih nurunin treble-nya aja, switch-nya akan lebih proper aja sih suaranya harusnya. Dimana mereka juga harusnya, gimana ya kaset ini ya, harusnya mereka tuning Inomonitor kan bukan suatu hal yang baru dilakukan oleh mereka sehingga mereka harus melakukannya dan tahu bahwa treble seperti itu tidak disukai, tapi kenapa mereka melakukan seperti ini? Saya juga nggak paham ya, harusnya mereka paham tuningan sih dibandingkan saya. Harusnya mereka lebih paham karena mereka produsen ya. Tapi kenapa dibuat seperti itu? Who knows? Who knows? Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai KZ ZS12 Pro X ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Inomonitor 1 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Tunggu dulu, nanti di bulan Oktober tanggal 12 Oktober lebih tepatnya kita akan ada event yaitu audio dan keyboard. Mungkin kalau kalian tertarik kalian bisa langsung cus aja ya di Hotel Larissa nantinya. Kita akan sharing flyernya, jadi stay tune terus.